أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في مبدأ كل أمر ومنتهاه صلاة وسلاما على سيدنا محمد اصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak Ibu guru kami rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa meringankan kaki kita menuju tempat yang dicintai dan dirindukan oleh para malaikat. Tempat itu tiada lain tiada bukan adalah tempat menuntut ilmu, tempat belajar, tempat kita bersama memperbaiki diri. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para guru-guru kami yang kami hormati, yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada hari-hari ini memang kita tahu jelo-jelo ini musim dengan ngaji nah kakak ngaji maulid nah jadi nah amun arak dengan nyebut musim perbaikan gizi ngana konya ke nempak dan jangan tuh kan. Nah jadi Bapak Ibu tiang perlu kita ketahui bahwa Maulid itu, perayaan Maulid itu bukan tujuan utama, enggak. Tetapi itu merupakan salah satu jalan kita supaya kita tetap mengingat dan cara kita mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ngerayaang pengajian Maulid itu bukan tujuan utama, enggak. Tetapi ada tujuan utama kita. Apa itu? Tujuan utama kita adalah ittiba'an bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah dan tata cara yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau pelunggu misalnya bertanya, "Ara kedal dengan pengen yang kaang?" Ara ada dalam kitab Haulal Ihtifal Bidzikral Maulidin Nabawi Syarif karangan Sayyid Muhammad Ibn Abbas Al-Maliki. Kurang lebih dalam kitab kecil itu ada sekitar 21 dalilnya orang mengerjakan dan melaksanakan pengajian maulid. 21 dalilnya. Artinya apa? Yang melakukan silahkan, sindik nenggawe endah dik ngumbe-ngumbe. Tujuan kita satu, apa? Kita ingin mencontoh dan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dik ngumbe-ngumbe. Bahkan kadang dengan arak maulid selek-lek maulid yang ngono-ngono luntuh bayang. Betul gawe maulid, mangandang maulid.
Aku parana demele njo sunnah Nabi, demele njo salat jamaah. No. Apa keliru masih no. Nah, artinya apa? Maulid itu memang sekali lagi bukan tujuan utama, melainkan salah satu cara kita untuk mengenal sosok baginda Nabi. Setelah kita kenal, kemudian kita contoh sosok agung tersebut. Nah, bagaimana sih rupanya sosok baginda Nabi itu? Ibu-ibu, gagahan, semama ada tuh baginda Nabi. Nah, rata tunduk ini. Soalan darah itu wayah Muhammad ini Ruendi. Untuk ini wayah Muhammad aja terang teduh ide. Dia terani kan. Nah, siapa yang lebih gagah? Oh, tentu Bapak Ibu, yang paling gagah itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ada yang bilang ya, Nabi paling gagah siapa? Nabi Yusuf. Dong kalah gagah baginda Rasul? Ngombe kira-kira. Siapa lebih gagah, baginda Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Kandangan paling gagah Nabi Yusuf baru. Hah? Oh, begini Bapak Ibu tiang. Dijelaskan dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Ini aran kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, aran kitab. Kalau kita artikan kitab itu secara kegampangan, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Dijelaskan dalam kitab itu Bapak Ibu guru yang ternyata gagahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi 10. Yang 1 Allah turunkan di dunia, yang 9 Allah titipkan untuk kita lihat dan kita saksikan nanti di akhirat. Tapi yang 1 ini Bapak Ibu tiang, yang 1 ini dibagi oleh semua yang kita lihat yang gagah-gagah. Ino mun bahasan eles gagah Nabi no. Mun kita dengan jeneng misalnya di eles gagah Nabi no. Kita lihat sesuatu yang indah, sesuatu yang hebat luar biasa. Semua itu merupakan serpihan-serpihan gagahnya baginda Rasul yang Allah turunkan di dunia cuman 1 itu. Maka gagahnya Nabi Yusuf itu bagian dari gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita lihat tuh dalam kitab-kitab itu, bahkan dalam Al-Qur'an kan kita udah tahu tuh orang-orang perempuan Mesir Bapak Ibu itu pernah diberikan pisau sama apel. Suruhna lokes apel ini kan. Disuruh Nabi Yusuf keluar. Ketika keluar Nabi Yusuf Bapak Ibu tiang, tidak terasa tangannya yang diiris sama pisau itu. Ini apa nah, saking gagahan Nabi Yusuf. Itu baru sepele no. Nah, baru ini. Bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain Bapak Ibu guru tiang, ternyata Nabi Yusuf itu kan pernah hidup di Mesir. Mesir pernah dilanda kekeringan yang luar biasa. Jadi kering kerontang kah musim waktu ini, sekat pemetaan. Ketika itu ternyata orang kalau lapar pasti yang dicari Nabi Yusuf. Kenapa? Ketika beliau memandang wajah Nabi Yusuf, nah telum patulan bau ndek mangan kena. La ilaha illallah, ndi kan dengan walu besur ya. Kenapa? Saking gagahnya Nabi Yusuf pengumbe tegak manusia dengan walu kan. Nah, coba monita jendi unta liwat kita temusun telapar teguh demi mana sini. Nah, kalau beliau dulu di Mesir itu enggak lapar, padahal musim kering kerontang. Tetapi Masya Allah, saking begitu gagahnya sosok Nabi Yusuf. Tapi ketahuilah Bapak Ibu guru yang ternyata gagahnya baginda Nabi itu masih belum seberapa dibandingkan dengan gagah siapapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan kata para sahabat, lam ara qablahu wala ba'dahu mithla. Saya tidak pernah melihat seseorang yang cakep gagahnya seperti orang ini, baik setelah baginda Nabi dihidupkan ataupun setelah beliau wafat. Kayak gimana sih wajah baginda Rasul Bapak Ibu? Ibu-ibu, pulungku girang nonton drama Korea?
Ya ngana girang eda ke itu wah itu masih lele Mesir arana wah itu mantole daerah tutuk ko jana san pokoknya lo sonjongki ke arana no nah kan ara ya jadi tentara kan dokter sini no wah aku mantuin oleh ini kan gagah nih gagah sonjongki ini luar biasa persi gagah luar biasa. Tapi mari kita bandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang dimana rumah itu engkau berada di dalamnya, kata para ulama, ndak butuh itu rumah ama lampu. Di zaman Nabi ndak lampu. Dalam riwayat dalam kitab Bulughul Maram itu dijelasin kana sallallahu alaihi wasallam yusallihi bi ghalasin. Baginda Nabi salat subuh yang 2 rakaat itu salat dalam keadaan kegelapan. Bahasa anta petang. Jadi sahabat dulu kalau salat subuh sama baginda Nabi nek tahu siapa yang di kiri ama kanannya karena gelap, enggak ada lampu. Suatu waktu ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlambat datang dari masjid, terlambat pulang dari masjid. Kenapa? Waktu itu banyak sahabat yang bertanya. Jadi lui sahabat bakatuan. Ternyata baginda Nabi telat nulik lengan masjid. Malam-malam itu ternyata Siti Aisyah istri beliau sedang menjahit pakaiannya. Ketika dijahit pakaiannya Bapak Ibu terik jarum pitena dina kendaitan jarum kecil mana lagi mati lampu enggak kendaitan ndak ditemuin tuh jarumnya lelah hamidan idaita sampai baginda Rasul masuk assalamualaikum waalaikumsalam tama baginda Nabi seketika itu Bapak Ibu guru tiang ternyata langsung ruangan yang tadinya gelap langsung menjadi terang. Baitnya terus alhamdulillah karena senyumnya terus ketawana si baginda Nabi karena senyum mah karena si baginda Nabi aku bahasa Arab ya dengan dia bahasa tuh ya merite nah karena senyum mah karena ngone tiang beta jarum baginda Nabi karena pendekudaita. Ternyata setelah pelungguh masuk ternyata ini jarum saya temukan. Ternyata siapa yang tidak bahagia bangga punya suami kayak pelungguh yang dimana kegelapannya menjadi terang berkat muka pelungguh, kata sebenian beliau Siti Aisyah. Kira-kira segagah tita ini ke yang anu kira-kira nda ini misalnya muntah tamal ruangan si gelap selek entang ane yai meta parana ketekan dilega. Kalau baginda Nabi nggak butuh. Bahkan ini bukan sekadar baginda Nabi ketika udah besar, enggak. Ketika masih kecil itu kan kita tahu kisahnya. Dulu di zaman jahiliyah itu kan kalau ada anak kecil itu biasanya anak kecil di zaman jahiliyah itu dia itu diberikan ibu susuan. Disusuin sama orang lain dengan adatnya mulai ngenung. Nah waktu itu ada namanya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu memang di sana itu mohon maaf bahasa kasar mata pencahariannya itu mohon maaf tukang susuin anak lah. Tibalah waktunya mereka pergi ke Makkah Al-Mukarramah mencari anak susuan yang dicari. Nah semua orang Bani Sa'ad itu pergi. Si lain jawab bejulu leka Halimah As-Sa'diyah. Halimah Sa'diyah kan kita tahu tuh. Nah Halimah As-Sa'diyah namanya. Yang para denganlah Halimah arana. Aku kadang tanggor deh limuk kena nanggor. Bagus saran dengan Halimah. Imau kena leh lo. Kadang-kadang alun nih. Nah carina Halimah As-Sa'diyah ini datangnya belakangan. Kenapa datang belakangan? Karena unta yang dipakainya itu wah kurus, bena kurus bena tua. Kemudian ya leka dengan ledeket Bali yang samping-samping rumahnya Bani Sa'ad semuanya udah duluan.
Ketika itu Bapak Ibu guru yang ternyata betul orang yang duluan sampai Mekah babajulu ya mau anak susuan udah dapat semuanya. Sampai di Makkah ternyata Halimah As-Sa'diyah mara bahasa jamak teh ndak pilih nanoh bebeau darah karing sei dites diambil baginda Rasul ternyata nyocok. Nah memang dari tadi itu banyak yang pengen ngambil baginda Nabi. Ketika nyocok ditanya mana ayahnya, ini ayahnya siapa? Oh ayahnya meninggal dunia. Nah lepas nah bahasa itu ngupa itu belelah itu nyusuin anak dengan dinarang ngupa kan karena wayah baginda Nabi kan wafat. Ternyata setelah itu diambil ini anak tagana bayi ternyata Masya Allah pas mele na mimi. Kemudian setelah itu dipanggil suaminya sini coba ketuan dulu keluarga anak ini ditanya. Setelah ditanya siapa arak ke siaran nama anak ini. Oh ternyata ayahanda beliau sudah meninggal dunia. Wih bingung ya nih nangka tabait ya ndara ngupa ita dek tabait ya masa tekosong ginule kana. Tapi setelah itu suami Halimah As-Sa'diyah dia pandang wajah baginda Nabi yang masih kecil itu. Ketika dia pandang ternyata dia nulak mikir dua kali. Istriku bawa ini anak ambil. Dia nulak mikirang baik tua. Saya nak kandik narak ngupa ita ambil ni anak. Tentu diambil Bapak Ibu guru tiang. Ternyata Masya Allah tabarakallah ketika baginda Nabi baru diambil sebagai anak susuannya. Ketika baru diambil aja udah terjadi apa yang terjadi? Keajaiban yang sangat luar biasa. Yang tadinya orang-orang yang dari gubuknya itu duluan pulang, ternyata Halimah As-Sa'diyah kan kekecar lalu ontana. Yang tadinya ontanya kurus, ontanya kurus pernyong no. Leka doang lelah yang no. Tapi ternyata ketika dia tahu di atas punggungnya ini adalah Nabi, ternyata la ilallah perari nama apa jadi perari nah. Sampai bingung orang dekat rumahnya, ya kaino mana, saya no mana. Ternyata lebih dulu Halimah Sa'diyah sampai rumah daripada dengan singonek bejulu leka eno. Nah, kenapa? Ontanya tahu siapa yang di atasnya. Ternyata baginda Rasul yang masih kecil. Ketika itu Bapak Ibu tiang, ternyata aneh enda Malik. Yang tadinya ini onta diperah susunya 1 kali seminggu. Lalu ketika na jauh baginda Rasul jadi anak susuan, ya bentet-bentet lonto susu onta ini 2 kali 3 kali na perah setiap minggu. Bahkan ketika kata Halimah Sa'diyah, biasanya kami di gubuk kami itu dilecopok dilang kami kan. Setiap dia itu tanggal 13, 14, 15 kami nggak perlu nyalain lampu copok no. Kenapa? No bulan purnama jadi lampu kami. Tetapi selama saya ambil ini anak kecil ini, setiap malam saya tidak pernah menyalakan lampu. Kenapa? Setiap malam mereidap bulan purnama oleh baleng kami itu terang luar biasa. Jadi muka baginda Rasul setiap malam bercahaya, gagah bersih luar biasa. Nih baru mukanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat. Bahkan dia sekadar muka, nah Bapak Ibu. Sering kita tuh di dalam satu kitab dijelasin ada orang tuh dulu umurnya 90-an tahun. Kira-kira orang kalau umur 90 tahun masih kena gagah kira-kira? Ibu-ibu umur 90 kira-kira masih kena jenang no? Jenang lagu jenang nomor sekian nanti. Nah, luar biasa. Ini orang beda. Ini aja dengan ini ternyata umur 90 tahun kayak mukanya itu kayak 17.
Lebih itu olah setahun kenyekana burung gagah jamak no. Maka orang-orang nanya sama dia, "Hei, si de kok masih aja gagah? Kenapa gagah begitu?" "Oh, dulu saya pernah ketika kecil, saya pernah main-main air sama baginda Rasul. Wah, ya bejorah anak barang baginda Nabi. Benda sengaja baginda Nabi kena naik no. Semperut terus. Dia sengaja bebea ini kena si semperuan baginda Nabi. Ketika dia kena sama semburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tua tetap negagah. Kumbena karena wah jamu semperuan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kita sebut air semperuan baginda Rasul lebih mahal daripada kosmetik manapun. Munara masih hidup Nabi udah terang melihat idana semperuan di janang ke dalam perak kan. No perlu bagus sih masih. Oh kan. Nah, nih coba amunita nyemperu dengan jana. Ini ya janang ke lekena purkang deh. Nah, kenapa kita beda sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, setelah baginda Rasul wafat, ada di antara sahabat yang sakit, macam-macam sakit sahabat. Karena Bapak Ibu, baginda Nabi itu apapun problema sahabat, kalau sudah sampai di baginda Rasul, selesai problema itu. Nah, kenapa ngemandang wajah baginda Nabi aja bahagia para sahabat. Sampai-sampai disebutin dalam suatu riwayat itu, sahabat kalau punya utang pasti lari ke baginda Rasul. Kumbena mun gita wajah baginda Nabi telang ida potang, aku ida pedang. Tetep aja notang, lagu ida pendara. Kenapa? Saking gagah baginda Nabi ini. Nah, ternyata ketika baginda Rasul sudah wafat, sahabat itu ada yang kurang sehat, sakitnya aneh gitu. Ketika sakitnya aneh, dicari ke situ ke sana kemari obat, ndak ditemuin obatnya. Ada salah satu di antara istri baginda Rasul masih menyimpan jubah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan apa ngana? Nih jubah baginda Nabi coba kerem ngana. Suruh ngerem. Nanti kalau sudah direndam, air rendamannya suruh minum yang sakit. Ternyata betul. Setelah direndam, diminum sama orang yang sakit. Denaula nunggu-nunggu suwe. Langsung orang yang sakit tuh langsung sehat. Amun bahasa jamak ta aidakin kelambi baginda Nabi jari obat. Aidaki kelambi baginda Nabi. Coba aidakin kelambin teh. Kira-kira seleke sakit apa seleke sehat? Seleke sekarat baturuan nih. No, aida bahasa padahal bahasa kasar tak aidakin kelambi, padahal apa sih istimewanya baju itu? Dia istimewa kenapa? Pernah bersentuhan sama kulit halus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa jarina. Makanya Bapak Ibu guru tiang, ternyata betul semua apapun yang kalau ada sangkut pautnya sama baginda Nabi selalu istimewa. Arak sahabat lah ya. Sahabat ini ketika dia cukur rambut, selalu rambut si tene aja bala dengan nyukur. Si tele julu arah sekedi ini. Selain ini aja cukur wak lagu mun ini aja ndak boleh. Ditanya, kenapa nggak boleh? Oh, ini rambut dulu pernah dipegang sama baginda Nabi. Jarina mesak bulung kuine jana rendeng ase ndek kanggo gunting ngena. Jadi dia sampai mati dia gunting-gunting ngebulu suat jauh si baginda Nabi no. Kenapa? Dia pengen nyari berkah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wangkun hebat siaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita sampaikan itu Bapak Ibu guru tiang? Kita kudu kenal dulu siapa yang kita rayakan pada hari-hari yang sekarang ini kelahirannya. Kita harus kenal dulu. Kalau kita sudah kenal tuh biasanya kita pengen mencontohnya.
Nah, kalau kita sudah contoh, itulah bukti cinta yang sesungguhnya. Bukankah dalam Al-Quran dijelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dalam surah Ali Imran. Apa firman Allah? Qul, katakanlah, in kuntum, apabila kalian tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, mana baginda Nabi. Terus kalau sudah ngikutin baginda Nabi, yuhibbukumullah, mendapatkan dua perkara. Apa itu? Dicintai Allah, yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa salah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira cinta kita le baginda Nabi apa ndek? Cintalah. Semua boleh ngaku, tapi harus ada bukti. Biasalah rak dengan mama, cinta kita le aku ngana si dengan ini, cintalah ngana. Aku harap bukti apa ini? Nikahin nah. Aku mau nikah kan nanti nih. Wah, nikah jenda ke lalu. No, itu kan buktinya. Maka bukti cinta kita apa? Banyak. Kita lihat gaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama anak-anak, bersama anak kecil lah. Nah, terutama pelunggu kita yang bersama anak-anak, yang didik-didik anak lah. Itu ada contoh nggak dari baginda Rasul? Ada namanya sahabat dulu, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kata beliau, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat. Saya ngiring baginda Nabi, kata beliau, itu saya ngiring baginda Nabi itu kurang lebih selama 10 tahun. 10 tahun saya ngiring Nabi. Dari masih kecil. Dari kecil itu dia sudah diserahin oleh ibundanya. Baginda Nabi mau santa didikang diri dah. Anak dini didikang yang anak beji terserah oleh ibundanya, orang tuanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Anas bin Malik ini kalau baginda Nabi pergi, ya wah tukang juk sandal. Baginda Nabi pengen minum, bawakan air baginda Nabi. Beliau pengen sholat, dibawakan siwaknya. Pengen ini, dia bawakan terus. Terus apa kata Anas bin Malik? 10 tahun saya itu bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi 10 tahun itu saya tidak pernah mendengar baginda Rasul ngomong dewah ngana kan. 10 tahun dewah ngomong ngana. 10 tahun bayangin. Itu aja seminggu itu ngomong kan lain ni dapat nih. Apalagi 10 tahun. Nah, 10 tahun dewah ngomong aku ngana baginda Nabi. Bahkan pada suatu waktu Bapak Ibu urutnya aran coba beak nih. Ketika itu Anas bin Malik umur masih kecil lah, disuruh sama baginda Rasul, Anas, ta'al, sini Anas, belikan saya sesuatu. Nah, sesuatu ini segera pulang kalau udah dapat. Kenapa? Karena saya butuh sama sesuatu ini. Betul, berari ya Anas bin Malik. Aku aran babaya ini gita abatur bejorak, ketemilu ya bejorak. Jadi kan dia itu disuruh sama baginda Rasul, beliin saya ini sesuatu, saya sangat butuh dan harus sekarang. Ternyata berari Anas bin Malik. Ternyata setelah itu ketika lari langsung dia pergi. Tapi di tengah perjalanan dia temukan teman-temannya bermain bemilu ya bejorak. Bingung Anas ini, bingung baginda Nabi. Ternyata keluar baginda Nabi, astaga, katanya bejorak babaya ini kan. Ternyata ketika bejorak Anas bin Malik datang baginda Nabi, dipeluk Anas bin Malik, kapongna kena mata Anas no, ditutup mata Anas bin Malik. Aku adeng ya kan, ditutup. Anas bin Malik tahu bahwa ini tangan yang lembut, ini bukan tangan orang biasa, tandaku mah ini kan, terang umat Nabi ini kan. Karena kan takut Anas bin Malik kan
terang nyili aku ruangan. Setelah itu dia giniin, terus setelah itu dia gini, gita bagina Nabi, aku Nabi senyum bagina Nabi, senyumin nih ya, ketuaan terus membahas santai, wah kayak ngana, dek man ngana. Terus apa kena al-an ya Rasulullah, nengkat yang berhari beliang bagina Nabi kena berhari anas. Ketika na jauh andang mudi malik gita na, dia pengen lihat kira-kira wajah bagina Nabi berubah apa enggak. Ketika dilihat lah masih senyum bagina Nabi Bapak Ibu. Coba monita kira-kira nang anu anak jarin teh, kak beliang aku kena. Bukan tuh sejam dia datang babea ini. Kira-kira mudah dia tekumbe dia nyamau ya dua julun di pang kata mau temu nih terus kita kan wanita kena mau delta. Tapi kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masya Allah beda Bapak Ibu. Nah kenapa cara didik keluar biasa bende apa bukan artinya kita tidak boleh marah, enggak. Bahkan baginda Rasul itu marah apabila yang dilakukan itu tidak pantas. Bahkan tegas baginda Rasul mengatakan apa ngana? Lau saraqat Fatimatu binti Muhammadin laqata'tu yadaha. Seandainya anakku Fatimah yang ini mencuri, saya yang langsung potong tangannya. Artinya apa? Baginda Rasul ngajarin kita cara didik itu boleh kita kasih sayangin, bukan berarti dimanjakan, tetapi ditegasin pada tempatnya. Kanggo tetegas ke. Nah, kanggo tetegas. Aku kadang membea nang kaya macam model. Selalu itu nulawan itu bejora. Cemes sekali nong ngelapor ya bingung ditangka. Oh, nih. Nah, tapi emang begitulah Bapak Ibu gurunya. Nah, jadi begitu modelnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan coba lihat tuh baginda Nabi itu kan kasih sayangnya sama anak-anak itu luar biasa. Sayang banget gitu. Ketika suatu waktu baginda Rasul sholat berjamaah, semulanya baginda Rasul pengen ayatnya panjang ayatnya, tapi didengar salah satu daripada anak sahabat nangis. Mulai aja nagin belo ayatnya, poncak jari ayatnya. Kenapa? Ya kangen tiba anak si nangis no. Biasanya kalau ibu-ibu bawa anak kemudian sholat nangis anak deh bening peninggal di ibu terang li anak dadang di ini namanya idap tuh cuma tina becak doang imam ini selesai. Nah jadi baginda Rasul faham. Nah kenapa begitu? Karena kasih sayang baginda Rasul sama anak-anak itu luar biasa. Bahkan pada suatu waktu pernah baginda Rasul tuh ketika sholat naik cucu beliau Hasan sama Husain. Ketika naik kan biasanya mau tembayang lebih tekin nih kan babea ini tekin dok kan. Nah naik ketika itu sholat jamaah. Ketika sholat jamaah dinaikin sama cucunya, lama beliau sujud. Sahabat wah macam peninggal sahabat. Ada yang bilang oh kayaknya ada wahyu yang turun. Makanya ada apa tuh beliau baginda Rasul panjang sujudnya. Tapi kan sahabat tuh nggak ada yang ngomen, nggak ada berani ngomen. Setelah itu coba lihat akhlak baginda Rasul. Setelah papuna turun, bukan langsung naik, tapi diukur gitu. Diukur cucu beliau itu sudah jauh dari beliau dulu, baru beliau naik. Supaya apa? Supaya nanti pada saatnya para sahabat bangun dari sujudnya ndak kena ngome sahabat. Banu ya apa ya ini mina bagian Nabi suwe sujud nih ndak kena rangan nong kata. Jadi tunggu napa pun jauh jelu supaya nggak ada disalahin. Kenapa? Nih saking kangennya rahmatnya baginda Rasul kepada anak-anak itu seperti itu Bapak Ibu guru tiang. Nah makanya baginda Rasul dalam suatu riwayat menyebutin laisa minna malam yarham saghirana walam yuqir kabirana. Bukan termasuk umatku kata baginda Nabi. Siapa tuh?
orang-orang yang tidak cinta, yang tidak sayang sama yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Maka akhlak kita kalau kita lebih tua, sangangi yang lebih kecil. Akhlak kita yang lebih kecil, hormati yang lebih tua. Nah, ngombe kunta sayang kepada si bejik. Noh, bagaimana cara kita? Nah, ya kita sayangin sebagaimana tata cara contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Bapak Ibu guru yang baginda Nabi itu sangat ramah kepada anak-anak itu. Namun kata anak-anak sahabat itu berjorak sama baginda Nabi. Baginda Nabi kalau lewat di suatu tempat, itu baginda Rasul tuh dihadang sama anak-anak sahabat bawa air. Setelah itu baginda Nabi masukin tangannya ke air itu, berari anak sahabat ulik terus membahasa jamak. Nabi berkah ke lengan air ini pun jauh ulik. Tuh anak-anak sahabat dulu begitu. Nah, itu contoh dari baginda Rasul. Betul. Begitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita kepada orang yang mungkin lebih kecil dari kita. Bagaimana caranya? Kita sayang kepada mereka, kita cinta kepada mereka seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bija sahabat ataupun kepada keluarga beliau. Nah, itu yang pertama. Ternyata akhlak baginda Rasul bersama anak-anak itu luar biasa. Yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas suatu kejelekan dengan kejelekan, nggak pernah. Setelah telana dengan sezolim-zolimnya orang pernah menzolimi baginda Nabi, tapi baginda Nabi itu nggak pernah membalasnya dengan kezoliman yang serupa, nggak pernah. Nah, nggak pernah Bapak Ibu guru ya. Nah, mana tuh contohnya? Nah, mungkin pernah kita sering dengar tuh. Kan baginda Nabi ketika setelah wafat, jadi sahabat itu memang kepo banget gitu. Apa yang dikepoin sama sahabat? Yang dikepoin sama sahabat itu adalah model gaya ibadah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kepoinnya sahabat. Makanya kepo itu boleh, tapi pada tempatnya. Ya kepo sini lain nendang. Nah, bagus-bagus sungguh tak kepo mana. Nah, sahabat itu kepo, tapi pada apa? Ibadahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Nih, dalam suatu waktu ternyata setelah baginda Rasul wafat, Abu Bakar nanya kepada putrinya, putriku Aisyah, ada enggak amalan baginda Nabi yang belum bisa saya lakukan sampai saat sekarang ini? Ditanya istrinya. Karena Abu Bakar kan tuh orang yang Masya Allah, apa yang dilakuin sama baginda Rasul dia pengen ngelakuin. Pilihnya pada dangka. Dan memang begitu para sahabat dulu. Para sahabat tuh berfastabiqul khairat untuk menyamakan dirinya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah melet naka mena pada doang apa gawe Nabi mena gawe ada. Nah, ternyata oh ada Bapak. Apa itu kana? Oh, penghujung kota Madinah. Tuh, di ujung kota Madinah itu ada orang buta Yahudi, toa Nina. Setiap hari baginda Rasul ke situ. Ngapain? Dia suapin orang Yahudi ini. Suapin dengan Yahudi ini bilang celup. Nah, lembut si nyuapin si baginda Nabi. Aranja dengan Yahudi buta lagi. Nah, Jarina dengan Yahudi ini setelah itu ya udah Abu Bakar ke situ. Ketika Abu Bakar ke situ ternyata betul disuapin sama Abu Bakar. Setelah disuapin sama Abu Bakar, sekali dua kali suapan, ini orang Yahudi buta tua ini ya tua ande bedang gigi dengan apa bahasa anten congang. Ongang wayah ini. Nah, dia bedang gigi disuapin dua kali. Ini orang komen, yuh kok kayaknya beda ya nyuapin saya yang kemarin.
Kenapa? Oh si Rubin ya lembut sih nyuapin aku ngana. Kata ini jauh kang anu. Terus apa lagi ngana? Kalau kemarin itu Mbak Santa papa ana lembut. Kata nang kejeboto ini ngana. Resin nih ya kan. Dah kan dek bedang gigi dengan kan masih elak kan. Resin nih ya. Ternyata ini Abu Bakar ngejawab, oh betul. Yang kemarin yang nyuapin pelunggu itu beda sama yang sekarang. Yang nyuapin pelunggu yang kemarin itu seminggu wah meninggal dunia. Terus sekarang nyuapin saya ini beda. Siapa nyuapin saya kemarin? Ino nabi kami Muhammad arana. Legar-gar dengan ini kumbe nah. Setiap kali disuapin sama baginda Nabi, setelah terbuk ngono tiba nyumpanya nak Nabi. Kencut jama Muhammad tidak kan dia tahu dengan kan? Sumpah sana baginda Nabi. Tetapi lihat besoknya lagi baginda Rasul ketu Malik nyuapin. Setelah disuapin sampai kenyang, sumpah sana baginda Nabi, besoknya ke situ terus baginda Nabi. Makanya ini orang takut gemeter. Kenapa? Itu masa Muhammad. Padahal setiap hari, setiap kali selesai dia nyuapin saya selalu nyumpah serapah dia dengan ucapan-ucapan kotor. Tapi dia setiap hari selalu datang nyuapin saya. Apa artinya Bapak Ibu guru tiang? Baginda Nabi itu tidak pernah untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Coba monita aja nih. Nanganawang kondangan sopin diri bitini mengenong katruan nih ini tetap ya kan uran tada tempelek tiap put lalu ruwe monita jana kan trih tini ngenta lagu baginda Nabi nggak begitu. Nah dan ini kalau kita lihat Masya Allah pelungguh Bapak Ibu guru tiang, saya rasa melakukan hal yang sama, bukan hal pasti sama kayak baginda Nabi enggak. Tetapi saya lihat Masya Allah pelunggu guru-guru kita itu sabarnya luar biasa. Kadang arak murid itu sumpah anda ida. Aku tetap pada acara bilang jelu. Aku ndaki beli otak dan deh. Nggak tahu. Ndaki kalau beli otak deh. Maksudnya no, supaya kita itu makin semangat gitu. Baginda Rasul mencontohkan kita hal yang begitu. Kita dengan tata cara kita yang sekarang kita bisa mencontoh baginda Rasul. Nah, arak doang ngaran kita manusia kan namanya juga manusia. Ada aja lah murid yang enggak semuanya tuh murid dimanapun sekolah, dimanapun pondok pesantren, ya mula arak si kajumano. Aku arak nasi baju no. Nah, ya yang namanya sebagai pendidik itu kan macam kadang disumpah senak sama murid, sumpah senak kerja dengan toak murid, macam lah. Tapi Masya Allah pelunggu tidak pernah membalas itu. Tapi justru dibalas dengan apa? Selalu mendidik anak-anak itu dengan didikan yang baik. Bukankah itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, karena apa Nabi wali santri wali murid datangin ide ajar be anak kan bagus. Ndak ana. Bet anak dah tu nu. Nah ngkat. Aku mau kata luannya uru ngajar anak kan di. Tahu ida pengajar anak kan. Nah, karena memang jelain ngajar anak tenang. Ngelen tabacat ngumi. Lah macam. Peneng ke tidak apa nih. Ini ngajar ini dah bega apa nu ini masih nih. Mengajar anak tu beda kan. Mengajar anak dengan Masya Allah lain kan. Tapi memang justru di situ lah Allah menguji kita Bapak Ibu guru. Nah, itu contoh dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah sedikit pun membalas kejelekan dengan kejelekan, apalagi dengan kejelekan yang serupa, apalagi dengan kejelekan yang lebih daripada itu. Wah baginda Nabi. Dan alhamdulillah sekali lagi Masya Allah, kayaknya rata-rata itu guru yang begitu sabar tuh pasti melakukan ini. Nah, kadang anak murid kadang mohon maaf nih, kadang arak endah mohon maaf. Kadang ada juga tuh model-model siswa. Kadang rajin guru ini kah? Ngena. Papa tetap aja lemas. Papa dia tetap aja alhamdulillah ngena.
Oh, kan lagu Masya Allah. Berkat sabar pelungu ternyata ya begitulah. Artinya Bapak Ibu guru tiang, ternyata ada sunnah-sunnah baginda Rasul yang setiap hari pelunggu lakuin, dan itu kita lakukan dan terus kita bareng-bareng jaga Bapak Ibu guru tiang. Nah, itu gaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita tata cara yang sangat luar biasa. Dan tidak ada satupun yang terbuang daripada pribadi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dijelasin tuh dalam Al-Quran, dijelaskan kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita belajar nahwu shorab, inna itu huruf taukid yang menguatkan, dipakai lagi lamut taukid, wa innaka la'ala arak la malik tuh noh muntabal janau sorab pino taukid si santer tetu gitu. Betul-betul baginda Rasul itu memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Maka kalau kita nyontoh, itu nyontohnya itu memang harus sama orang yang sempurna. Kan model kita kalau kita manusia biasa ini, kita itu kadang hebatnya di satu tempat saja, tapi di tempat lain belum tentu hebat. Kalau baginda Rasul dimanapun hebat, di depan musuh hebat, di depan sahabat hebat, di depan orang yang demen hebat, di depan istri hebat, di depan siapapun hebat baginda Nabi. Aku mau nita aja kadang ndek kan. Mungkin dia di kantornya sebagai atasan, munemuni sekali selepu dengan sepi sih. Kenapa? Nggak ada yang berani. Lagu mulai balik aja nah, punya ngasanina kali, tahu yang anu. Dia hebat, tapi hebatnya pada satu tempat saja. Tapi kalau baginda Nabi, enggak. Semua tempat, semua lini, pada kapanpun dalam situasi apapun, baginda Rasul selalu orang paling hebat. Artinya apa? Kita kalau pengen ngambil contoh, ambil contoh dari orang yang emang hebat, betul-betul hebat. Dan satu-satunya orang yang itu ya, itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka contoh-contoh sepele dari baginda Rasul yang seperti itu, insya Allah bisa kok kita itu apa itu bisa untuk kita lakukan. Nah, yang ketiga, baginda Nabi itu orang yang tidak pernah ngebikin orang kecewa. Artinya baginda Nabi itu selalu ngebikin orang demen, selalu ngebikin orang demen, nggak pernah ngebikin orang kecewa. Ada orang pergi minta sama baginda Rasul, kalau dia ada dikasih, kalau nggak ada mbak sante jamak datang deh narah, oh jamak tersade ide kan. Anu baginda Nabi, baginda Nabi nggak pernah mengecewakan sahabat, nggak pernah mengecewakan siapapun, nggak pernah. Mungkin Bapak Ibu guru sering dengar ada sahabat yang datang sama baginda Rasul ngebawa anggur. Jadi ini orang Badui dengan jauh monokeh, dengan repuk bahasa anta. Ketika dengan repuk ini ternyata dengan bangganya memberikan hadiah kepada baginda Nabi. Apa hadiahnya? Dia bawa hadiah anggur. Hijau beli luar biasa. Setelah itu ternyata ini anggur dimakan oleh baginda Rasul. Kalau orang anggur ini si baginda Nabi, muka baginda Nabi ini manis ruana anggur ini, manis hebat. Dilihat sama sahabat, kering telu nah. Kakan kelorang malik dimakan lagi itu anggur. Karena baginda Nabi itu biasanya kalau makan sesuatu disisain, sisanya itu keberkahan untuk dibagi sama sahabat. Lagu ini aja aneh. Ketika makan anggur ini ternyata aneh. Buai anggur ini. Kita asih sahabat, buai. Dia mau nengkang nah. Buai anggur ini ternyata geger dengan senyadik baginda Nabi.
Demennya luar biasa yang ngasih baginda Nabi. Bilang jejolok kok bercerita. Sadeku Nabi anggur lah terima yang luar biasa anggurku. Kan geger itu kan mau narak dengan tersade. Sekalipun itu hal sepele diterima, apalagi itu orang yang kita agungkan. Kita kasih suatu sepele, bagus ini nerima, ledeman tegati. Sekalipun itu hal sepele loh. Ampuk terima asih dengan ini tangan lu geger tah. Nah ini juga orang gegernya bahagianya luar biasa. Ternyata sahabat komplain kepada baginda Nabi. Baginda Nabi, kok tumben ya pelunggu, biasanya kalau makan kan kita disisain ya. Kan engkau aja, wih anggur si pelunggu baginda Nabi ngana. Senyum baginda Nabi. Wah, aku lalu dengan ini. Udah pergi orang yang bawa anggur tadi itu. Setelah itu apa kata baginda Nabi? Oh sahabat begini, tahu deke ngana anggur yang dibawa sama orang yang tadi itu ya pedis. Ya pedis anggur ini ngana. Pekan dah biasa ngana. Nggih. Nangkamun ku kanti tedangin sida. Kalau saya sisakan itu kemudian pelunggu makan, pasti pelunggu remonang dengan ini. Mau ngani aku nanggur jendak adik-adik baginda Nabi kan nongkat no. Ino para pangas si baginda Nabi. Apa maksudnya? Baginda Nabi itu selalu menghargai dan tidak mau menyakiti orang. Nah, barek misal nih, mungkin sahabat dikasih anggurnya, sahabat nggak ngomong. Lagu kamu tengahkan bapak si padis no, lain ruan mukaan tanah, ngono itu no. Pasti itu orang bakalan, di mai ruang anggurku mana, kecewa tuh orang. Tapi baginda Rasul nggak mau begitu. Nah, jadi taruh basanta besang anggur ini. Nah, supaya apa? Ini orang yang ngasih anggur supaya dia jangan kecewa. Kenapa? Masya Allah, baginda Nabi tidak pernah mengecewakan siapapun itu, tidak pernah dikecewakan. Bahkan ketika baginda Rasul itu hijrah ke Madinah, kan kalau hijrahnya baginda Nabi, jadi orang Mekah itu mereka itu padahal ditahu baginda Rasul itu musuhnya, tapi harta bendanya yang penting-penting, emas, uang, semuanya dititip kepada baginda Nabi. Amun bahasa anta kan tumben tendait nih, musuh nitip le musuhna, kan nggak mungkin tuh. Biasanya orang kalau nitip sesuatu bukan ama musuhnya, tapi ama bestinya. Ini aja musuh kok nitip. Kenapa? Karena baginda Nabi itu diyakini orang terpercaya. Coba lihat bagaimana baginda Rasul ketika baginda Nabi pergi hijrah. Malam itu malam hijrah, orang Quraisy berkumpul di luar. Ngapain? Akan membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam malam itu juga. Ketika itu ternyata dibagiin tugas sahabat. Abu Bakar ditugasin ngapain? Bersamai beliau pergi hijrah dalam perjalanan. Nah, Sayyidina Ali ditugaskan apa? Ini tugas Sayyidina Ali itu apa? Tidur di tempat tidurnya baginda Rasul. Yang kedua, mengembalikan barang-barang orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada baginda Rasul sebelum baginda Nabi pergi hijrah. Coba monitor nembe-nembelenya mati ita dengan ini. Pekan jauh hilang kepeng no? Aku baginda Nabi nggak mau. Kenapa? Beliau nggak mau mengecewakan siapapun sekalipun itu musuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita memang mengatakan diri kita cinta sama baginda Rasul, Bapak Ibu guru tiang, maka lakukan sunnah-sunnah sepele. Itu semuanya bisa kok kita lakuin di rumah kita. Nah, sunnah-sunnah sepele misalnya nih, mun temasang kelambi kanan bejulur, mun tanya di kelambi kiri. Aku goyo kan mun tebabakan dararan kiri kanan nih.
Ben juga bacatnya di kelambi. Nah, sepele ya? Iya. Emang baginda Nabi kenal kita nggak sih? Emang baginda Nabi tahu kita nggak? Insya Allah kalau orang yang suka mengerjakan sunnah baginda Nabi, sekalipun kita nggak ketemu sama baginda Nabi, tapi nanti di akhirat kita ditanda oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Modelnya orang yang melakukan sunnah Nabi beda Bapak Ibu daripada orang yang tidak melakukan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajaran-ajaran sepele itu bisa kok kita lakukan di rumah kita masing-masing, insya Allah. Oke, tadi ini juluk ruana, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Nggak berketuan deh, nula berketuan aja lo ini Oh, nula wah, salah rak nih temalik ini le. Ini nak ini le banyak nih, tetap istirahat le balik jo menja. Nggak ada berketuan, lun berketuan. Insya Allah nanti kalau apa tuh materi kita yang tentang fikih dan sebagainya, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya lagi, insya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru kami, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah selaku doa untuk kedua orang tua kita semua, guru-guru kita semua yang pernah berjasa pada musalla, pada sekolah kita, semua murid-murid kita, pada kita semua. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنة اللهم ارزقنا كمال المتابعة والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز غفار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.